dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, selamat datang di Seperempat Abad bersama Faris Jauh. Hari ini aku ditemani oleh sahabat dari Malang, seorang senior. Waduh, orang yang mengajarkan aku menjadi aktivis muda di masanya. Waduh, sudah bersama kita bernama Mas Abdizil, atau yang sering kita panggil nih di kampus namanya Pak D. Halo Pak D. Halo. Pak D, aku mau nanya, panggilan Pak D tuh berawal dari mana selama di Brawijaya? Nah, gini ceritanya tuh semester berapa ya? 1. Ya, jadi kelas-kelas kalau dulu Maba mahasiswa, maba. Wah, maba itu kan dulu itu kalau sekarang kan langsung dicampur ya yang jalur SPMK, SBM, Oh iya. SNM dicampur, di-mix langsung. Jadi kita bakalan sekelas sama yang dari jalur manapun gitu. Kalau dulu itu masih kayak Pisah-pisah, golongan. dipisah-pisah. Jadi aku kan masuk jalur PMDK. Oke. Nah, terus ada yang SNM, itu 2 kelas, yang PMDK itu 1 kelas. Cuman 35 orang, kalau nggak 30 orang. Terus yang SPMK 2 kelas. Jadi total cuma 5 kelas tuh satu angkatan. Wow. Ini masih dikit banget memang. 2009 itu ya? Ya, 2009. Jadi waktu itu masih cuma 5 kelas. Nah, waktu itu masih inget tuh temenku namanya si Arman deh kalau nggak salah. Oh, Arman. Mas Arman. Arman, Anak dia futsal. anak SG, anak Sauri Gading, anak futsal. Nah, itu dia tuh yang pertama kali masih inget banget yang manggil manggil aku Pak D. Atas dasar Ya, apa? dasarnya ya mungkin pasti kalau orang umumnya sih bilang wajahku lebih terlihat tua katanya. Gitu sih. Terus Padahal Mas Arman kan juga padahal tua. belum berewokan loh, itu belum berewokan coba. Masih kurus banget ya, badan masih Loh, tapi beratnya kan Mas 65. Arman juga mukanya tua, Pak. Enggak. Tapi waktu itu masih masih Imut-imut lah newbie ya. banget ya. Belum bisa counter attack lah gue. Jadi belum bisa counter attack kan, masih newbie, terus bener-bener noob lah masih. Jadi itu terus sama ini, selain wajah sih katanya omongannya sok tua gitu sih, kayak ngasih wejangan gitu. Jadi wah Pak Ade bener nih, udah tua, ini kelakuannya juga ikut-ikutan. Tersinggung nggak, Pak De? Enggak sih, aku orangnya apa ya, nggak Ngalir. baper, ngalir aja ya. Menurutku kalau orang asik manggil itu ya panggil itu aja sih, nggak masalah. Ada nggak Dan orang kan apa? Ada nggak orang yang sampai sekarang nggak tahu nama Pak De siapa? Manggilnya Pak De aja. Banyak. Banyak. Banyak, bahkan waktu aku kampanye jadi Wapres BEM, Riz, Iya. itu namaku nggak pakai namaku, coba. Namanya tuh Pak D. Jadi jargonnya Apple, coy. Apple jargonnya. Asep Pak D. Asep ya. Asep di garis bawahi. Terus yang kedua Pak D di garis bawahi. Pilihan ekonomi, coy. Saking pamorku itu sudah dikenal dengan Pak DTM ya, Pak DTM. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak tahu, Pak De ini dulu wakil ketua presiden BEM ya. Kalau gue ketua himpunan setelah generasinya dia. 2012 ya, Riz ya? Kamu 2013? Aku 2013. Iya benar. Betul, 2012. Betul. Waduh, Pak D. Kok terus selain itu apa? Pernah ada kenangan ketemu orang tiba-tiba Pak D gitu. Tapi dia nggak tahu nama orangnya, ada lagi nggak? Kenangan yang lebih jadi apa memalukan ya? atau lucu? Kan gini, waktu mulai ini kan jadi Kadep Advo, banyak ketemu orang gitu kan. Pasti kan orang kalau ngurus keringanan, ngurus penundaan
SPP ngurusnya ke siapa sih? Pak D itu loh, Kadep Advo gitu. Terus orang itu kadang nggak kenal ya sama aku tuh nggak tahu dia manggil Pak D, aku noleh, ini siapa? Tapi ya tetap lah, maksud saya kan waktu itu ya mesti, iya kenapa gitu. Anu mau tanya info dong, mau ngurus ini gimana ya? Kasih tahu. Dan yang Ya paling apa? lucunya Apa? punya pasangan Ah, sama-sama dari BEM dan pasangannya namanya Mbak Ayu dipanggilnya Bude. ya karena panggilan dia sebetulnya dia kena dampak lah ya. Kena dampak dari panggilanku. Aduh, kasihan ini kan orang lain nggak salah apa-apa. Nah ini kayak sekarang Pak De. Aku manggil dirimu masih Pak De. Nah, gitu kan. Sama tuh banyak ya. Maksud saya teman aktivis itu ya kalau ketemu ya akan panggil Pak D. Bahkan waktu itu ya aku jalan sama kajurku sama sekretaris jurusan manajemen Bu Sumiati ya kalau Iya, iya. ada Bu Sekjur Bu Risna. Masih ingat nggak kamu Mehran? Iya, Meisha. Ah, dari jauh coba manggil aku. Halo Pak D gitu. Aduh, terus habis itu kajurku Bu Sumiati bilang ke saya, noleh ke saya gini. Siapa? Mas Abdi, Pak D itu. Waduh, saya Bu. Tawa coba. Mas, kok bisa dipanggil Pak D toh, Mas? Waduh, ceritanya panjang. Waduh, jadi kemana-mana akhirnya. Jadi akhirnya sekarang semua orang dosen-dosen kita yang lama udah pada tahu kalau dirimu dipanggil Pak De. Udah, yang dekat terutama pasti tahu kalau aku tuh bahkan dia tahu reason-nya kenapa aku dipanggil Pak D. Aduh. Luar biasa sekali. Oke Pak De, ini jadi melanjutkan perbincangan kita. Pak De ini kan dulunya mahasiswa manajemen ya Pak De, sama kayak aku. Ya. S1-nya manajemen jurusan apa Pak De? Kalau boleh tahu. Konsentrasi atau Konsentrasi, kalau jurusan kan konsentrasi. manajemen. Konsentrasi human resource sih. Oh, HR. HR ya. Aku pemasaran. Terus Pak De S2 udah beres? Gimana maksudnya? Enggak, udah lanjut S2 kan? Pasti. Jadi dosen syarat minimalnya S2 harus. Berarti udah beres ya? Pasti harus Di lulus. mana Pak De? Waktu itu ceritanya ada beasiswa, Riz. Namanya beasiswa dari BP3LN ya, kayak kerjasama luar negerinya Dikti. Ya, dia punya program namanya Fast Track. Oh iya, langsung ya, langsung. Ya, Fast Track. Jadi kondisi itu kalau nggak salah, aku waktu itu masih skripsi ya, masih skripsi, tapi udah kuliah semester 1 di S2. Nah, karena posisi S1 ku belum lulus, ya mau nggak mau akhirnya S2-nya harus di Brawijaya. Karena kan posisinya aku harus sidang dan harus nyelesain skripsinya dulu, tetap. Karena di perjanjian itu, kalau misalnya S1 itu di dalam jangka waktu tertentu tidak segera lulus, maka beasiswanya bisa dibatalin. Oh, dan beasiswa itu tidak menentukan universitas mana yang ditunjuk, nggak ada ya? Terserah Pak De. Kalau nggak salah itu kampus-kampus negeri yang Di dalam kampus-kampus negeri. negeri ya. Kayak UGM itu ada. Ya. Tapi kan pasti mahasiswa UGM S1-nya gitu. Karena posisi S1 ini kan belum lulus kita, Riz. Iya, iya, iya. Karena Beda fast dengan track ya. kalau S1 kita sudah lulus, maka kita bisa double degree. Iya. Nah, dulu programnya ada dua. Ada fast track, ada double degree. Nah, double degree syaratnya harus lulus. Okay. Pasti rekrutmennya setelah fast track. Iya. Karena posisi skripsi ini belum lulus, maka mau nggak mau ya S2-nya harus di Brawijaya. Nggak ada pilihan lain. Ya sebetulnya kalau dalam hati kan ingin cari pengalaman di luar. Nyobain kayak aku lah Pak De, ke UGM. Nah iya, makanya pingin di luar. Cuman ya rezeki ya, Riz ya. Maksud saya ya kalau rezeki. Kan beasiswa juga ya Pak De. Beasiswa gitu kan. Pak De, aku mau nanya deh. Soal double degree. Double degree itu berarti apa? Istilah kita bukan jabatan, apa sih namanya? Gelar.
Gelar kita 2. Iya, S2 itu kan kalau dalam negeri ada MM, ada MSM. Iya. Science S2, sama manajemen lo ya. Nah, kalau di luar negeri kan biasanya MBA. Iya. MBA. Kayak Ayu itu dia double degree. Mbak Ayu double degree. Iya, Ayu itu kan double degree. Jadi Aku fast track. maksudnya S2-nya itu 2 kali? Jadi karena waktu itu kebetulan UB ada kerjasama sama salah satu universitas di Taiwan, negeri ya, universitas negeri di Taiwan namanya NCU, National Central University Taiwan. Nah, karena ada kerjasama, kan master itu 2 tahun, Riz ya, 2 tahun. Jadi setahun di Malang, setahun di Malang, setahun di Taiwan. Taiwan. Terus nanti lulus dapat 2 gelar dari Taiwan sama dari UB. Untuk jurusan dan konsentrasi yang sama? Iya, pasti. Jadi gini, di Malang dia itu marketing kayak kamu ya. Ayu itu marketing. Oh. Terus di sana dia tesisnya marketing tentang digital marketing, dia masih ingat digital marketing. Sama kayak aku ya, tesisnya Mbak Ayu ya. Persis berarti tentang YouTube dan sebagainya itu. Apa ya, engagement digital sih tapi. Oh, engagement. Oke. Ada ya orang yang kayak gitu ya. Challenging aja kayaknya Pak De itu. Dan apa ya? Kesempatan aja ya bisa kayak gitu, mah seneng juga ya Pak De. Jadi intinya gini sih, Riz. Kalau prinsipku itu ada kesempatan, coba gitu kan. Apalagi dulu kan masih belum nikah, belum. Jadi intinya kita pada saat masih belum terikat itu, menurut saya itu waktu kita explore. Explore. Nah, waktu itu ada fast track, ambil coba, ada double degree, coba aja. Ternyata ya karena nekat-nekat kayak gitu itu ya nyantol juga. Kemudian setelah melewati perjalanan, melewati kegiatan pendidikan yang cukup panjang, akhirnya Pak D menentukan pilihannya menjadi seorang dosen. Sebelum kita explore yang lain pertanyaanku yang pertama, emang Pak D emang pengen jadi dosen, Pak D? Gini, Riz. Jadi kalau orang tanya, banyak banget pertanyaan ini sebetulnya ya. Kalau ngobrol sama orang, kenapa sih kamu pengen jadi dosen? Orang tuamu kerja di Bank Indonesia, adikmu kerja di bank juga, kenapa kamu kok jadi dosen? Keluar dari ini ya, kayak zona nyaman keluarga lah istilahnya. Ya kalau ditanya sih, ya aku nggak suka kerja di bank, jujur-jujuran aja. Karena kan namanya passion, kesenangan, dan aku tahu bahwa bidang yang paling relevan dengan perbankan kan keuangan, dan betul, nggak saya banget gitu loh. Jadi menurut saya sih, saya pejuang passion sih. Jadi apa yang saya senangi sudah itu yang saya geluti. Dan karena, waktu itu yang disenangi apa Pak De? Ya kebetulan seneng kayak baca-baca buku grafologi ya kan. Belajar tentang SDM sih, buku-buku tentang SDM, dan bermanfaat banget ya. Otodidak belajar itu ya, keinginan untuk baca buku secara otodidak itu kan muncul karena passion. Kalau nggak passion, aku nggak mungkin cari buku di Gramet, bela-belain gitu kan, terus baca buku sampai habis gitu kan. Ya karena seneng gitu kan. Oke. Nah, seneng gitu. Dan akhirnya kenapa tidak bekerja di company untuk menjadi HR supaya lebih advokatif? Ini ada lagi ini. Ini semangat berbagi ya, semangat berbagi. Jadi kan dulu tahu sendiri lah, kamu waktu aku jadi aktivis kan aku senang sharing, senang berbagi. Yeah. Nah itu ada rasa ingin sharing yang sangat besar, dan ada semangat ingin merubah Indonesia ini dari pola pikir sih. Dari pola pikir anak-anak mudanya. Karena saya berpikir juga bahwa kunci dari kehebatan sebuah negara itu dari pendidikannya. Nggak ada sudah yang lain. Moral semua itu pasti pendidikan awalnya.
Itu pemikiranku. Jadi akhirnya aku berpikir gimana kalau aku berjuangnya lewat pendidikan. Pada Dan saat yang itu, kebetulan, menurut Pak D, pola pikir yang krusial itu seperti apa, Pak D? ya jadi ya sebetulnya titik baliknya itu pada saat di mahasiswa itu berproses itu. Oke. Ternyata banyak ya anak-anak muda kita ini yang mohon maaf nih secara mindset sama pola pikir agak nggak beres lah. Ini kalau nggak segera kan nih, kalau masih mahasiswa itu kan perubahan pola pikir idealisme itu masih mungkin terjadi. Tapi ketika sudah dewasa itu biasanya sudah dalam tahap yang sudah settle. Gitu. Nah, perguruan tinggi ini kan chance terakhir untuk berubah. Kalau anak SMA dia nakal, belum tentu dia nggak sukses. Betul. Karena dia masih punya satu momen di perkuliahan yang bisa merubah segalanya dan merubah jalan hidupnya aku yakin. Dan banyak orang berubah titik balik itu ada di kuliah. Banyak sih, banyak. Dan ya secara ini ya, aku experience sih ke beberapa orang itu kebanyakan ternyata memang kuliah itu dia banyak titik balik. Bahkan ada yang SMA-nya lurus, kuliah bisa jadi zigzag, banyak banget. Nah kan sampai sekarang gitu. Malah Jadi SMA aku, Pak D, SMA aku buntu, kuliahku jadi aktivis, nggak pernah kebayang. Nah, kan? Apalagi jadi kahim lagi kan. Nah, coba. Nah, Iya. karena itu aku ngambil perjuangan pendidikan di perguruan tinggi. Luar biasa sekali. Pak D masih tetap sama dengan Pak D yang dulu. Tetap tetap Pak D ya. Waduh, Tetap tua Pak D. bener nih. Kemudian Pak D sekarang dosen untuk mata kuliah apa Pak D? Kebanyakan kayak perilaku organisasi, terus Tetap etika di bisnis HR ya? di area HR ya. Ya awalnya sih enggak. Awalnya enggak. Waktu setahun pertama ya kalau nggak salah itu mata kuliahnya Operation Research, tahu kan? Matematika bisnis, ya kan? Terus kelayakan bisnis, feasibility study. Ya, tapi percaya sih namanya ilmu nggak ada yang rugi kita pelajari sih. Terus ya, harus belajar lagi ya, nggak ada masalah ya? Ya belajar lagi sih. Ya namanya kita ya belajar sampai akhir hayat ya. Karena emang dituntut untuk mengetahui semua bidang manajemen yang ada atau fokus. Fokus, Riz. Kalau di dosen itu nggak bisa kita jadi generalis itu. Oh iya, generalis nggak bisa. Kita harus fokus. Bahkan HR aja ada domain-domain spesifik ya, kayak kamu mau fokus ke compensation atau fokus ke leadership behavior, atau kamu mau fokus ke stress management-nya. Jadi kamu nanti dikenal sebagai profesional dosen HR yang spesifik di bidang itu. Jadi kalau aku misalnya pingin bahas tentang stres di perusahaan, aku tahunya dosen ini. Udah dia profesional banget. Nah, jadi apa ya, spesialis ya, kayak dokter, Riz. Nggak bisa kita mempelajari HR itu luas sekali di cakupannya. Nah, kalau menurutku sih gitu. Jadi fokus ya. Nah, ini nanti kan S3 ini juga jadi titik istilahnya terakhir fokusku di mana. Karena biasanya kan masih ada pilihan ya, kayak mau leadership, compensation, atau ke fokus ke behavior dari employees itu sendiri. Ya, perilaku organisasi itu. Nah, ya jadi itu sih. Nanti misalnya Anda dokter ya, ambil S3. Anda disebut dokter apa? Harus punya ya, julukan khusus ya. Dokter, SDM, nanti fokusnya kemana? Misalnya kalau aku SDM khusus untuk UMKM. Nah, itu kan spesifik misal.
Nah, nanti S3 aku disertasinya ambil objek khusus di UMKM karena penanganannya berbeda dengan perusahaan. Nice, 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 Nah, nice. nanti Profesor SDM UMKM kan belum ada. Iya, Itu iya. bisa kayak gitu. Jadi itu gambarannya. Kalau jadi dosen pasti punya pet kayak Punya jalur gitu. karir pet dan khusus Jalur. fokus bidang yang digeluti ya Pak De? Ya, betul. Oke, oke, oke. Oke, jadi salah satu hal yang emang kita harus ketahui ketika kita jadi dosen itu adalah pemfokusan bidang ya Pak De, ya? Seperti yang tadi dibilang ya. Nah sekarang Pak De udah berapa tahun Pak De mulai jadi dosen? Dari dulu sampai sekarang, dari masuk sampai sekarang udah berapa lama? Oke. Jadi waktu itu lulus S2 itu 2015, tapi early deh kalau nggak salah awalnya. Waktu itu sudah ujian tesis ini, udah ujian tesis. Terus belum dapat ijazah, ada tawaran jadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta. Di Malang? Di Surabaya. Nah, di Surabaya. Oh, di Surabaya. Di Surabaya. Sebutin nggak nih mereknya? Ya nggak apa-apa. Ya, namanya Stesia kalau nggak salah. Stesia Surabaya. Di mana itu, Pak De? Stesia Surabaya itu, loh kalau orang Surabaya tahu pasti dia terkenal sama Perbanas. Oh, yang Stesia Surabaya. Oh tahu. Oh iya, iya Tahu benar. kan? Orang Surabaya tahu. Di Menur. Oh di Menur Menur. Pumpungan, Jalan Menur Pumpungan. Bukan Iya. rumah sakit jiwanya loh, Riz. Bukan. Berarti saya bukan orang Surabaya, Pak De, karena nggak tahu. Oh iya, iya, wajar. Jadi kalau orang Surabaya pasti tahu. Nah itu kalau nggak salah belum wisuda, udah diterima jadi dosen. Jadi waktu itu sih masukin lamaran. Jadi ke semua perguruan tinggi, itu tak coba kayak sebar jaring gitu. Tanpa ada job fair itu, Pak De? Tanpa ada job fair. Masukin aja? Masukin aja. Oke. Lamaran. Masukin aja lamaran. Bahkan aku dulu tuh ngasukin lamaran di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan loh, Riz. Wah, itu malah aku lebih tahu daripada yang Stesia Surabaya. Oh, malah nggak tahu. Malah nggak tahu aku. Terus Pak De? Iya. Dimasukin ke semua, ke Unmu, ke semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Intinya kan, ya kan kalau aku sudah menentukan aku pengen jadi dosen, ya. Dan dikejar terus. Kejar terus. Dan waktu itu, aku masih, orang tua kan masih nyuruh pengen ke bank, ya sudah ada aku daftar MT gitu. Akhirnya dipanggil di Saguri sampai tahap akhir di BRI MT itu. Aduh. BRI bareng terus, itu dong Rara. Waktu interview akhir yang direksi ya kalau nggak salah orang Jakarta yang langsung interview. Waktu itu sih di Surabaya. Dia lihat IPK aku, Riz. Mas, IP S1-mu segini, IPK S2-mu segini. Kamu nggak pengen jadi dosen aja, tak Mas? Kamu rugi loh masuk perbankan. Digituin. Wah, disadarkan sama orang perbankan. Iya. Mas, kamu tuh eman, Mas. Ya, itu di closing ya. Di closing sebelum selesai interviewnya. Dia bilang kayak gitu. Terus, wah kayaknya bener-bener secara kondisi, secara keinginan, itu kayak sudah dikasih jalan gitu loh. Kayak udah kamu semesta ya? Iya, didukung semesta. Udah kamu tuh kayak istilahnya bukan jodohnya selain jadi dosen. Langsung ya sudah, berarti ini sudah jelas, berarti kalau aku melawan ya nggak mungkin, dan aku juga nggak passion gitu, ngapain gitu. Jadi ya sudah, karena kondisinya seperti itu, waktu itu sih aku sudah karena statement seperti itu, sepertinya aku nggak akan dipanggil tes kesehatan. Ternyata beneran gitu. Ternyata beneran, ya sudah. Waktu itu pas kebetulan dipanggil interview juga sama micro teaching di Stesia. Oke. Nah, padahal belum wisuda, belum pakai ijazah, masih pakai SKS. Terus habis itu dipanggil interview micro teaching itu, micro teaching. Jadi suruh ngajar short lecture gitu dengan salah satu topik.
Terus sama ditanyain motivasi menjadi dosen dan sebagainya. Ya, seperti interview pada umumnya sih. Oke. Terus dia kalau swasta tuh gini uniknya. Kira-kira Mas Abdi nanti bakalan tetap di sini terus atau mau menjadikan ini hanya sebagai batu loncatan? Terbuka aja langsung ya. Iya, langsung to the point mereka gitu, nggak pakai basa-basi, langsung. Oke. Ya waktu itu yang ada di pikiranku ya sudah ya, karena kan di interviewnya di sini ya, kalau saya diterima di sini ya saya akan kerja di sini. Waktu itu, ya kan. Seiring berjalannya waktu, berapa ya, 8 bulan ya, 8 bulan, pas kebetulan kalau di dosen tuh ada istilah NIDN. Apa tuh? Nomor Induk Dosen Nasional. Oke. Di situ kita bekerja di institusi universitas mana tuh ada. Oke. Dan itu yang menguruskan, misalnya aku jadi dosen di Stesia baru, yang ngurus Stesia. Oke. Dan itu harus segera diusulkan supaya saya nggak bisa movement. Karena kan ada prosedur untuk mengurus jadi tetap pindah. Lolos bisa pindah, tapi ngurusnya akan ribet. Dan kampusnya harus mengizinkan. Oh, jadi terikat gitu ya? Apa? Terikat gitu ya dia? Nah, ceritanya gini nih, lucunya. Jadi karena belum wisuda, jadi karena relatif baru banget lulus ya. Jadi ada namanya website, namanya Pusat Data PPDikti namanya, Pusat Pangkalan Dikti ya, Pusat Pangkalan Data Perguruan Tinggi Negeri. Nah itu bukan perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi aja. Nah itu semua data dosen ada di sana. Nah PPDikti itu ada mahasiswa, status mahasiswa, kita aktif, udah lulus dan sebagainya, ketahuan di situ. Kamu kalau nggak terdaftar di situ berarti kamu nggak diakui jasanya. Itu pasti yang S2, misalnya kamu S2 UGM, itu dicek, kamu mahasiswa di situ bisa dicek, nanti kamu mahasiswa tahun berapa. Jadi kalau misalnya di perusahaan, ini ijazah kayaknya palsu deh, bisa cek aja, Faris sudah di PPDikti cek, wah ternyata nggak ada, beneran palsu. misal tapi nggak lah kalau. Jadi itu ya, jadi ternyata S2, status mahasiswa aku S2, Riz, itu masih aktif, Riz. Akhirnya pengusulan NIDN-ku ditolak sama sistem. Otomatis ya, ditolak sama otomatis sistem. Jadi karena harus lulus dulu logikanya, karena jadi dosen minimal S2. Iya. Maka yang dilakukan dirimu adalah gimana? Akhirnya ya tetap, karena sudah bekerja ya NIDN-nya ditolak terus. Akhirnya pihak Stesia terakhir itu ya, pas kebetulan UB buka, aku disuruh ngurus sama Stesia untuk ke UB, ngomong bahwa segera diluluskan status itu supaya bisa diusulkan NIDN. Padahal kamu udah lulus itu, Pak? Udah kompre? Waktu itu posisinya malah sudah wisuda, karena sudah bulan ke-8 ya. Tapi belum diurus secara sistem ke PPDikti kalau kamu lulus. Jadi UB itu belum update, ya, kan belum update dilakukan secara semester. Iya. Secara semesteran. Nah itu intinya UB belum update. Ya? Belum update statusku. Akhirnya aku harus ngurus kan gitu, supaya Stesia bisa segera NIDN. Seperti ada penawaran nih waktu ngomong ke UB. Enggak, ya jadi ceritanya itu UB pas buka sama orang-orang itu udah coba aja UB balik ke alma mater gitu. Masa kamu nggak pingin sih ngabdi ke alma mater? Bukannya rata-rata dosen yang berkecimpung di semua tempat harus berasal dari alma mater yang sama ya? Kalau negeri. Jadi kalau negeri itu sebetulnya nggak ada parameter keharusan seperti itu. Buktinya dulu Ayu itu keterima juga di UNER, padahal S1-nya nggak di UNER. Oh iya, ada yang banyak juga ya yang ngajar di UNER. Benar. Loh, nggak seperti itu gitu ya. Jadi saya rasa ini juga perspektif pimpinan yang memutuskan. Oke. Ya, kalau nggak ada
tendensi harus seperti itu, ya bisa-bisa aja. Nggak harus seperti itu. Dan akhirnya, Riz, jadi lanjut lagi ya ke ceritanya. Itu ada lowongan UB, terus saya ambil. Saya coba. Saya awalnya belum ngomong sih. Karena prosesnya ternyata seleksi dosen itu panjang banget, Riz. Berapa bulan? 3 bulan, Riz. 3 bulan, Riz. Dari Januari sampai Maret, Riz. Ada 10 tahap. Tulis semua, praktek. Campur. Wah. Amazing. Terus di Februari, akhirnya aku memberanikan diri untuk ngomong ke Stasia bahwa aku sedang mengikuti proses rekrutmen. Di Brawijaya. Ya, di Brawijaya, secara gentleman. Karena aku merasa aku mengkhianati komitmenku, jadi aku harus ngomong sebagai profesional. Iya. Bukan aku ngambil untungnya aja. Kalau nanti aku nggak keterima, aku nggak ngomong. Kan harusnya gitu. Kalau pada umumnya, orang akan berpikir ngomong pada saat diterima. Kalau nggak akan ngomong, kalau nggak diterima. Tapi ini kayaknya beda deh, Pak. Beda kulturnya dunia bisnis sama dunia pendidikan deh. Iya, iya benar. Kalau di pendidikan gitu, jadi dia akan seperti itu, ya, karena dia akan menghadapi resiko kalau ngomong. Paham nggak maksudnya? Paham. Nah, akhirnya aku ngomong ke ketua, namanya kalau di sekolah tinggi ketua ya, ketua itu kayak rektornya. Mantap sih. Terus akhirnya ngomong ketua. Wah, itu memberanikan diri, kemuliannya tuh kayak belum pernah ngomong kayak gitu. Untuk pertama kalinya langsung ngadep ketua. Iya. Ngomong kalau saya lagi seleksi di kampus Brawijaya. Bayangkan kamu sebagai kampus yang mempekerjakan kamu, menggaji kamu, mengkader kamu, bahkan aku diproyeksikan untuk jadi pemimpin ternyata Riz di situ karena aku ngomong, baru tahu Riz. Karena, loh Mas, kamu itu kita proyeksikan jadi the next leader-nya di sini kok malah daftar di tempat lain. Kecewa mereka. Dulu kamu juga, wah, bawa tes. Ya, istilahnya seperti itu. Tapi ya karena Mas Abdi ini belum punya NIDN, dan Mas Abdi ini anomali ya menurut kita, karena kebanyakan orang akan ngomong pada saat mereka diterima, tapi Pak Abdi ini ngomong belum pasti diterima. Ini saya apresiasi gitu. Saya apresiasi keberanian. Itu ketua yayasannya itu. Setelah ke ketua kan aku ke ketua yayasan juga ngomong. Karena sama ketuanya suruh langsung ngomong ke ketua yayasan. Karena mungkin kebijakan strategis. Menyangkut kebijakan strategis. Terus? Jadi akhirnya ngomong ke ketua yayasan, ketua yayasan bilang gitu, wah Mas Abdi ini gentleman. Satu dari sekian orang. Aku juga, loh iya tak? Wah ini, aku nggak tahu. Keputusan yang tepat ternyata. Apa yang saya pikirkan itu ternyata benar. Tidak sesuai dengan apa yang itu ya, terjadi ya? Iya, ternyata apa yang dipikirkan dan resiko yang saya pikirkan bahwa aku dikeluarkan dari Stasia itu terjadi, benar. Oke. Dan ketua yayasannya tuh gini, ya saya apresiasi apa yang disampaikan Pak Abdi, ya karena Pak Abdi sudah daftar di universitas lain, maka Pak Abdi secara otomatis secara tidak langsung mengakhiri kontrak gitu ya, istilahnya kan mengundurkan diri. Istilahnya mengundurkan diri. Ya jadi saya anggap Mas Abdi ini sudah tidak sesuai lagi dengan perjanjian komitmen kita di awal. Mantap. Ya. Jadi otomatis Pak Abdi ini harus resign, harus mengundurkan diri. Jadi aku harus membuat surat pengunduran diri. Ya, membuat surat pengunduran diri. Membuat surat pengunduran diri kepada Stasia. Nanti Stasia juga memberikan waktu sebulan untuk membereskan semua pekerjaan. Karena posisinya aku staf jurusan Riz di sana Riz. Jadi manajemen itu punya satu staf jurusan aku di sana di Stasia itu. Akhirnya aku suruh beresin sambil mereka nyari pengganti.
posisiku karena kan aku punya jabatan struktural lah intinya. Jadi harus digantikan. Aku juga proses sharing knowledge dengan yang baru gitu kan. Jadi dikasih waktu sebulan gitu. Akhirnya bayangkan Riz, aku 2 bulan mau nikah Riz. 2 bulan tidak punya pekerjaan. Nikah, kalau UB nggak diterima Riz. Tahu sendiri lah. Orang kalau mau nikah laki-laki statusnya harus punya pekerjaan, itu hukumnya wajib Riz kalau di Jawa Timur. Riz. Dan waktu itu aku bilang ke orang tua, aku dihabisin Riz. Dan aku pertama kali Riz, namanya stres itu titik paling stres dalam hidupku Riz. Wah, aku tuh di Stesia duduk nangis Riz sambil telepon orang tua. Orang tuaku habisin aku, terutama ayahku. Karena dianggapnya masih belum pasti. Kamu itu mau nikah. Nanti gimana kalau nggak punya pekerjaan? Maafin. Wah, itu dihabisin aja intinya, dihabisin betul. Emang dan Anda suka ini ya? Anda suka tantangan ya? Kalau levelnya makin hard tuh makin suka. Jadi serius. Wah, tapi itu benar-benar aku yakin nggak semua orang berani deh. Nggak semua orang berani mengambil resiko kayak gitu. Tapi di situ kayaknya emang udah ada sir itu ya. Oh, kayak ada keyakinan. Kayaknya aku keterima di Brawijaya. Kalau aku sendiri, jujur itu nekat, jujur aja, nekat. Lebih nekat ya? Karena ya tahu sendiri lah, Riz, siapa yang nggak pengen ke Brawijaya, Riz? Apalagi dulu itu kampus pertamanya dia. Nah, apalagi ya orang kan kalau pengen jadi dosen, kalau di Jawa Timur, kalau nggak UNER, pasti Brawijaya. Iya. Ya udah itu aja gitu. Jadi, wah sudah nggak expect lah. Maksud saya, aku nyoba itu sebetulnya, ya kalau rezeki aja sih, nanti ya diterima, kalau nggak ya sudah. Tapi aku ngomong itu ternyata, aku juga nggak menyangka bakalan disuruh keluar, Riz. Gitu. Jadi, tapi potensi itu ada di prediksi memang. Tapi istilahnya masih dalam artian, wong aku sudah berkontribusi banyak kok. Kalau masa langsung disikat, ya kan? Nah, masa aku langsung disuruh keluar sih? Nggak banget gitu. Tapi ini ciri-ciri pekerja, Pak De. Udah tahu resikonya apa, tapi berharap masih ada kemungkinan yang terbaik. Nah, itulah. Dinaikinkah jabatannya? Iya, ya gitu sih. Grand prize mobil. Bener, Riz. Ekspektasi itu tidak pernah tetap ada lah, tetap ada. Walaupun logika kita kalau di posisi mereka itu pasti akan melakukan itu. Secara normatif. Jadi, ya ternyata, itu kalau aku ditanyain orang, pernah nggak Pak D punya posisi kayak istilahnya titik paling hitam, maksudnya paling terpuruk dalam hidup selama 28 tahun belakangan itu, bener, stres aku, Riz. Tapi kan kalau nggak punya malah kurang seru ceritanya nanti ngomong ke anak. Nah, ya itu juga ya. Jadi cerita itu, waduh, gitu. Bahkan Ayah itu sampai bilang, mungkin tidak semua orang bisa tetap kuat gitu di kondisi seperti itu. Wah, ya aku sih bersyukur gitu dalam kondisi seperti itu masih ada orang-orang yang benar-benar bisa tetap ada untuk diajak sharing, dan terutama menguatkan ya. Bahkan menurutku di situ menyadarkan bahwa manusia itu ternyata makhluk sosial itu ya itu sudah terbukti. Jadi kita itu kalau pas terpuruk banget ternyata butuh orang lain. Bener itu, Riz. Aduh. Makanya karena pernah mengalami situasi seperti itu juga, Pak De, aku kalau kerja dimanapun, nggak akan, misalnya tahu nih, oke, aku punya kapasitas, punya kapabilitas untuk bekerja atau melakukan ini. Anggaplah beberapa orang bilang aku nggak bagus.
Nah, tapi Ya. bertahun-tahun aku pun bekerja, aku pasti nggak akan pernah punya pemikiran bahwa gue nih udah yang paling bagus, udah yang paling baik, gue yang bisa melakukan pekerjaan itu. Tetap gue biar ya kalau gue salah ya salah, kalau gagal ya gagal, nggak ada ngomongin senior, ngomong yang paling senior lebih banyak, ngomongin yang lebih tua lebih banyak, ya kan? Ya, ya. Tapi kalau misalnya Jadi, tiba-tiba company ngasih karena loyalitas kita ngasih privilege kepada kita, ya kita terima. ya, tambah. Jadi apa ya, experience itu memang kadang-kadang harus merasakan dan melakukan ya. Nggak bisa Betul, kita betul. cuma dengar cerita orang itu, ya tetap nggak, orang lain yang tak ceritain ya dia nggak akan tetap pernah bisa dapat signature dari event itu ya, kejadian itu. Beda-beda lah. Sentuhannya beda-beda. Iya, makanya. Ya, experience is the best teacher tuh bener tuh. Apa yang lu lakuin Pak Des setelah lu tiba-tiba diterima di Brawijaya, dan siapa yang mengatakan Anda diterima di Brawijaya? Siapa Ya, dosen? jadi waktu itu karena sistemnya sudah online semua, jadi Oh, pengumuman itu tinggal masukin kayak nomor pendaftaran itu di webnya kesian. itu, terus nanti kayak pengumuman SBM itu loh, Oh Anda iya, lulus iya. gitu, Anda diterima Senam PTN. itu. Jadi kita nggak tahu siapa yang diterima itu nggak tahu kita. Oh. Kita nggak tahu yang diterima. Walaupun pengumuman itu ada ditempel, ya ditempel juga di UB. Paham nggak maksudnya? Paham. Tapi yang ditempel di UB itu kalau misalnya orang Malang maksudnya bisa datang ke sana. Tapi kalau kita yang kayak waktu itu kan aku di Di Surabaya Surabaya. masih lagi masa transisi. Sebulan itu kan masih masa transisi ke yang baru, jadi aku harus tetap kerja, masih tetap work office ya masuk, dan masih ngekos di Surabaya juga. Jadi ya waktu itu tuh masih ingat posisi itu mau Sabtu Minggu, Jumat kan pengumumannya. Jadi mau pulang ke Malang, naik bis, dan bisnya tuh penuh dan berdiri. Aku sambil buka HP itu di bis. 3 Di jam. bis, ya 3 jam. Aku udah pernah. Malang Tiga Surabaya jam. 3 jam, tapi nggak naik bis, naik kereta ekonomi. Oh, kereta ekonomi. Oh iya, iya, iya. Kalau ada itu namanya Doho ya. Iya. Nah, keretanya. Itu berdiri itu kemungkinan besar karena kan kita nggak beli tiket, jadi kayak langsung go show kan, otomatis ya kita Model KRL lah kalau di Jakarta sebenarnya. ya komuter ya. Oke, Komuter. komuter. Akhirnya waktu berdiri sekitar jam berapa ya, di perjalanan jam 10-an mungkin ya, masukin itu terus kode Bismillahirrahmanirrahim, udahlah pokoknya klik tek, lulus. Yang ada di pikiranku itu Lemes. cuman astagfirullah, ya Allah gitu kan, dalam artian ternyata yang kemarin itu, cobaan kemarin itu ternyata Waduh. untuk ini gitu loh. Waduh, wah dalam hati itu, ternyata masih dikasih kesempatan kembali lagi ke alma mater. Gitu. Mungkin doa-doa orang yang selama ini dukung pada saat kemarin terpuruk itu ternyata juga karena bantuan mereka juga alhamdulillah bisa diterima setelah melalui proses 3 bulan, Riz. Aduh. Jadi setelah itu Pak Ade kan lemes banget ya. Mendapat kabar setelah melewati ujian yang luar biasa, terus habis itu diterima. Nah, habis itu lulus akhirnya jadi dosen lah di Brawijaya dengan berbagai ini. Pertanyaanku ya Pak De, gimana rasanya Pak De jadi dosen ketika dulu Pak De jadi mahasiswa? Oke, bedanya ya. Iya, bedanya. Ya, jadi sebetulnya sih hanya rules-nya aja kan. Kalau lingkungannya kan sama. Kalau waktu dulu jadi mahasiswa kan, dalam artian kita kan jadi aktivis pasti punya tujuan, terus istilahnya masih intinya sama-sama ya, kita belajar supaya bisa dapat IPK bagus. Jadi aktivis pun juga punya prestasi ya kan. Betul. Kalau misalnya teman-teman yang bisa pintar nulis ya karya ilmiah dan sebagainya. Tapi kalau ya aktivitas student ya, masa ya nanti malam nongkrong terus ngobrol diskusi terus pulang ke kontrakan, maksud saya aktivitasnya normal seperti itu, terus nanti UAS gitu kan, terus nanti
ikut komunitas, event dan sebagainya. Ya intinya kita menyibukkan diri untuk upgrading soft skill, ya kan, tambah knowledge dan sebagainya. Jadi memang lebih kepada preparation buat kita ya kalau waktu mahasiswa itu preparation supaya kita ini ibaratnya aset, kita siap diri supaya bisa siap nanti pekerjaan. Kalau kita serius kan nanti pekerjaan mungkin bisa juga datang gitu kan. Kita nggak cari dan sebagainya. Nah, ketika sudah bekerja kan lingkungannya berbeda karena kita sudah profesional dalam artian kita digaji, dikasih oleh lembaga dan sebagainya. Maka ya kita sudah ada aturan pasti kan, ada aturan bekerja, ada Nongkrongnya juga target. sama dosen yang dulu ngajar sama kita ya? Yang dulu yang ngajarin kita. Ya, lah dulu itu nggak nyangka juga. Saya tuh ketemu dosen kayak Prof. Armanu, Prof. Eka Adnan, Gila, ya kan, Senior, Bu coy. Didi. Dulu kan dosenku gitu kan. Sekarang jadi teman kerja gitu loh, jadi kolega gitu kan. Jadi kayak beda aja rasanya gitu. Kalau mereka dulu masih saya waktu aku jadi mahasiswa itu perlakuannya itu wah kayak luar biasa tegang gitu kan, luar biasa mereka gitu kan. Malah Tapi mereka ketika menunjukkan sisi yang berbeda ketika jadi kolega. jadi kolega tuh nyaman, enak banget mereka. Beliau-beliau itu luar biasa care dengan yang muda gitu. Nggak pelit ilmu gitu. Ya, karena ternyata memang dalam mengajar itu ada yang namanya teaching philosophy. Apa itu? Jadi kayak filosofi kita dalam mengajar itu misalnya kayak gini. Percuma mahasiswaku itu pinter tapi secara etika Jelek. jeblok. Nah, maka etika itu di atas dari keilmuan. Oke. Nah, itu namanya teaching philosophy. Lah itu kan pengaruh dalam proses pembelajaran kita. Kayak itu kelas-kelasnya Bu Lili deh, Pak. Nah, ya, itu kan etika bisnis banget gitu. Nah, itu namanya teaching philosophy. Nggak semua dosen punya Punya teaching istilahnya filosofi yang teaching sama. filosofi yang sama. Nah, betul. Gitu. Jadi ngajar tuh harus ada ruhnya. Nggak sembarangan ngajar. Masuk dosen yang ngasih tugas. Ya, harus pasti gini, harus ada aimnya, harus ada tujuannya. Karena Oke. gini, percuma. Banyak kan sekarang anak tuh pinter-pinter, betul, tak Emang akui. dari dasarnya emang mereka udah pinter analisis juga ya, Mas ya? Kayak Ya, generasi yang udah. Sekarang itu kritis mereka, berani. Wih, Tapi, nah tetapinya, attitude. ada yang missing dari proses moral, ya kan, etika, attitude mereka. Karena mengkritik membabi buta, percuma. Kalau sama yang dikritik merasa orang yang mengkritik ini tidak sopan, ya kan? Tidak. Akhirnya maksudnya bagus, jadi nggak nyampe. Iya. Ya kan? Apalagi kita ngomong itu nggak ngelihat background orang yang kita kasih kritik. Ya nggak menghargai lah hitungannya kan. Ya, kalau misalnya orangnya nggak baperan, misalnya nggak menganggap itu sebuah hal yang dan Nggak open minded, tidak tersinggung. nggak masalah kan. Tapi kalau kamu semua samakan dengan apa yang kamu anggap, ya akhirnya kan jadi resisten dan kontraproduktif. Dan di tempat kerja Bahaya. kan nggak bisa tahu kita orang punya preferensi sama preferensi. Betul. Mantap juga ya, Pak De. Pertanyaanku, Pak De, semenjak ngajar nih, beberapa tahun belakangan ini, udah ketemu mahasiswa apa nih? Kisah yang paling menyenangkannya nih apa? Waduh, kalau menyenangkan sih Kalau kisah pernah. paling menyebalkannya nih apa? Kan dulu kamu kan mahasiswa pernah nakal juga, nggak pernah bikin tugas juga pernah, bolos pernah, pergi demo meninggalkan kuliah juga pernah, ke rektorat. Sekarang harus ada mahasiswa demo. Sampai izin kelas, alasan yang lain gitu ya. Nah ini aku sekarang mau nanya, kamu sekarang jadi dosen udah ketemu mahasiswa yang menariknya, kalau misalnya kisah yang paling menyenangkannya apa, kisah yang paling menyebalkannya apa? Oke, kalau yang menyenangkan sih pernah project sama mahasiswa.
terus bisa ikut lomba gitu kan, bisa dampingin mereka. Karena kan misalnya kayak ada bisnis plan gitu kan. Itu kan sebetulnya kalau ada lomba kan kenapa why not gitu. Jadi UASnya itu saya ikut lomba maksudnya. Jadi nanti Ya. ini aimnya goalnya adalah bisnis plan dari kelas itu kita bawa ke lomba itu. Ya, senengnya sih mereka sampai finalis walaupun belum Antusias. juara, tapi itu proses ya, maksud saya mahasiswa Ya, setidaknya sudah berproses gitu. Jadi itu menyenangkan sekali gitu, bisa mendampingi mahasiswa, bisa benar-benar kan mahasiswa kalau dia suruh ikut kompetisi kan agak susah gitu. Dan Jurusan mereka tahu tuh benar jurusan. apa? Jurusan tahu. Jurusan tahu karena kan Suruh dampingin sebetulnya jurusan kan menghimbau dosen untuk bisa mengencourage studentnya untuk mengikuti competition. Nice. Nah kan kalau aku sih, Aku dulu ikut kalau lomba nggak ada yang nemenin, Pak Deh. Sumpah. beda. Ke UGM. Dulu zaman kita itu sendiri banget gitu. Sendiri banget, kalau mau berprestasi pasti nggak ada yang encourage kan. Loh, Kalau berarti sekarang mandirian anak kita, generasi kita dong. ya, generasi iya pasti itu beda. Makanya Ya cuman tapi kita jeleknya gini Pak De, menang nggak diurus. Menang nggak menang laporan kan. Iya. Kalau kamu mau dihargai jurusan, kalau kamu menang ya lapor ke jurusan. Iya. Kalau dulu gitu sih. Cuman kan kalau sekarang ini care ya. Terrecord. Ya, terrecord. Nice. Jadi kalau ibaratnya juga akhirnya beda Riz, mahasiswa dulu dengan sekarang. Kalau sekarang memang serba suportif, fasilitator dosen itu. Oke. Wajib kalau dulu, semuanya. Kalau tergantung dosen, ya tergantung dosennya punya rules. Tapi maksudnya himbauan dari jurusan emang harus lebih suportif sama mahasiswa. Kalau jurusan menghimbau, tapi kan mimbar kelas itu kan hak prerogatif sepenuhnya ke dosen yang bersangkutan. Betul. Jadi kalau aku sih namanya experience competition itu kenapa sih harus ada di mahasiswa? Karena tahu kan kamu orang itu kalau nggak terbiasa kompetisi gagal gimana rasanya gitu. Nah, kalau terbiasa kan bagus nanti buat kalau kamu kerja kalah saingan sama rekan kerja kamu itu dewasa gitu loh, mature sudah menyikapi. Pola pikirnya juga kebentuk lah Pak De. Itu teaching filosofinya juga yang aku pengen ada di mahasiswa itu salah satunya competitive spirit. Nah, itu namanya teaching philosophy. Nah, akhirnya itu kan salah satu tujuanku dulu masuk dosen juga karena itu bisa merubah. Jadi sekarang pelan-pelan sudah mulai teraplikasikan lah ya. Ya, teraplikasikan yang apa? Ya, filosofi itu dikit-dikit sudah mulai ada di kelas gitu. Sehingga mahasiswa itu setelah kamu kalau kelasnya Pak Abdi dapat apa? Dia bisa ngomong gitu, dapat ini. Seram. Saya jadi pengen kuliah diajar Pak Ade loh. Wah. Tugasnya susah, jangan. Coba kalau yang menyebalkannya apa Pak Ade? Pernah nih. Kalau di Brawijaya itu kan secara input sudah oke. Ya, malah menyebalkan itu yang dulu, yang di tempat pertama kali ngajar sih. Pernah. Oke. Bukan di Brawijaya berarti ya? Bukan. Jadi ceritanya gini nih. Waktu itu namanya ngajar kan seorang dosen itu menyampaikan sesuatu, memberikan feedback setelah mahasiswa presentasi, setelah mereka mengkritik, setelah mereka memberikan sanggahan dan sebagainya. Ada mahasiswa kebetulan cewek ya, tapi ini contoh, maksudnya ini real ya, maksudnya kebetulannya pas cewek berkerudung. Dia itu kayak apa ya? Waktu aku menyampaikan itu kayak celometan, kayak mengatakan perkataan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang muslim berkerudung. Kasar. Ya kasar, ya mohon maaf kata-katanya agak ya you know lah. Saya nggak harus ngomong merendahkan atau
menurutku lebih ke kasar sih. Kasar dan agak kurang pantas kalau disampaikan oleh Ya begitulah ya. cewek yang berjilbab, yang itu ada identitas di situ yang menurut saya harus dilindungi harusnya. Dan dia nggak sepantasnya menyampaikan perkataan seperti itu. Ada tiga ya kalau nggak salah. Dan itu berkerudung semua, aku mirisnya itu. Waduh. Waduh, aku sampai udah ini ternyata akhirnya ada istilahnya jangan sampai orang lain kalau jadi seperti saya akhirnya beranggapan bahwa ternyata kerudung itu hanya sekedar style, hanya sekedar fashion yang tidak mencerminkan ada embel-embel etis, ada embel-embel attitude yang sudah berubah dan sebagainya setelah berkerudung. Akhirnya kalau aku sih tetap tidak mungkin ini terjadi ke semua orang berkerudung, nggak saya generalisir lah. Iya. Kebetulan. Tapi kan nggak semua orang. Untuk kasus ini ya. Ya, kasuistis lah. Tapi kan nggak semua orang seperti itu masalahnya. Betul. Akhirnya kan bahaya. Mungkin yang Pak De temuin lagi salah makan aja kali. Makan baut, makan obeng, jadi kepanasan. Ya. Menghisap jin dan setan. Itu parah sih. Tapi. Pak De, jadi akhirnya itu first saya benar-benar marah sih. Sebel ya. Tapi saya tuh marah dalam artian bukan marah yang membabi buta, tapi mendidik ya. Karena kalau saya harus mengingatkan gitu, karena kalau nggak saya ingatkan, maka dia akan seperti itu terus. Betul. Seperti itu terus dan bisa jadi selama ini didiamkan gitu, sehingga dia terbiasa dan itu dianggap sebagai hal yang wajar. Itu yang salah. Akhirnya saya, Itu yang salah kalau dibiarkan. Nah, kan capek coy. Ngingetin. Jadi kalau misalnya kelepasan ditegur, kalau salah dibenarkan, kalau benar dipuji. Betul sekali. Itu well appreciate, respect dan sebagainya harus ada di kelas. Nah, intinya marahlah. Dalam artian aku menyampaikan loh itu kamu itu mencederai apa yang kamu pakai. Etika kamu itu sangat jauh dari identitas kamu. Ini kan kontradiktif. Orang itu dihargai dari pakaian iya. Tapi setelah kita ngobrol, setelah kita berinteraksi, maka yang kedua selanjutnya dilihat adalah perilaku kita, perkataan kita. Ya kan? Nah, kalau perilaku dan perkataan kamu tidak sesuai dengan identitas kamu, ya percuma. Aku punya pengalaman, Riz. Ini ada contoh lagi, Riz. Waktu itu, kalau nggak salah, kita kalau waktu mahasiswa, makan di dekat student center, di bawah pohon beringin. CL. Masih ingat nggak kamu? CL. Oh, sudah enggak ya kamu berarti ya? Dulu kan KM, SC, student center. Di manajemen? Enggak, di belakang itu loh, dekat Raden Fata, kan ada student center. CL kan? Nah, di bawah bukan, di bawah pohon beringin itu ada PKL. Maba aku masih. Yang gitu. Gitu kan? Iya. Maba aku masih, maba. Iya. Maba aku masih. Tanah itu. Makan di situ terus aku maba, Pak De. Sampai baru ketemu baru. Waktu itu kan akhirnya dipindah kan posisinya. Nah, itu di situ tuh ada cewek berhijab. Kesandung kabel ceritanya. Nah, di situ memang ada orang benerin lagi benerin kabel. Di situ ada orang kayak kuli-kuli bangunan lagi benerin kabel yang dimasukin ke tanah gitu loh. Nah, kabelnya ada yang keluar, terus dia itu kesandung, dia refleks ngomong salah satu kata-kata kotor, ya kan? Orang di sampingnya, tukang-tukang yang duduk di sebelahnya itu langsung kayak nyorakin cewek tadi, kayak istilahnya, Mbak, mantep misuwe, istilahnya kayak gitu lah, kayak langsung tukangnya tuh langsung berani godain si cewek tadi, karena dia ngomong kata-kata kotor itu. Mungkin kalau dia nggak ngomong kata-kata kotor, dia bakal ditolong. Orang itu akan ditolong dan kan dia melihat hijabnya. Orang kan malah sungkan ya. Dalam artian orang kalau mau ngoda orang berkerudung kan lebih
Iya. Paham nggak Mas? Paham. Lebih istilahnya nyorakin itu lebih nggak berani gitu kan. Iya. Tapi Apalagi karena perilakunya, tapi karena seperti itu akhirnya dia jadi berani. Itu sama perumpamaannya seperti yang di kelas itu. paham. Kalau seseorang itu tidak mau perkataannya tidak bisa menghargai dirinya sendiri, ya jangan harap orang hormat dengan kamu. Nice. Ini tuh ya walaupun mungkin nadaku agak marah ya, tapi insya Allah marahku masih mendidik. Luar biasa. Insya Allah marahku masih mendidik. Highlight hari ini. Pak De, aku mau apa pengaruh dosen yang dulunya aktivis sama pergerakan mahasiswa saat ini? Kalau dulu kan di zamanku, aku masih ada Mas Kapit, Pak Radit. Oke. Karena kan sama-sama kahim kan. Jadi ya dia secara tidak langsung sebenarnya mendidik lah. Aku juga baru tahu ketika pas mendekati mau naik jadi ketua himpunan. Oh mau jadi kahim ya malah. Iya. Di tahun kedua aku mulai ketemu tuh sama beliau. Walaupun selama aku di kampus, aku nggak pernah diajar sama dia. Oke. Ya Pak Radit. Sekarang lagi S3 di Belgia. Iya. Nah, kalau kamu gimana? Ada pengaruh nggak? Atau emang kamu sengaja untuk manggil BEM-nya untuk, kamu kalau ada apa-apa ke sini atau enggak gitu? Gini ya, secara lembaga kan pasti terrecord ya. Dosen yang dulunya memang jadi aktivis. Jadi Oh iya. WD3 itu pasti sering melibatkan kayak kalau ada kegiatan kemahasiswaan itu sering dipanggil aku untuk dampingin mereka. Terus kalau ada permasalahan itu mesti walaupun memang tugas utama dari staf PD3 karena kebetulan kan aku sudah di staf jurusan kan nggak mungkin double jabatan. Tapi tetap biasanya kalau ada kegiatan yang berhubungan kayak review, proker gitu, mesti aku yang suruh review. Minta bantuan. Iya, dimintain bantuan. Biasanya yang BEM. Yang BEM itu biasanya saya suruh review prokernya. Karena gini, anak-anak mahasiswa sekarang kadang-kadang orientasinya sudah bukan ke pergerakan. Tapi lebih banyak. Saya memantau dari jauh. Tahu sendiri kamu kalau ada cerita-cerita kan dari teman-teman. Sebenarnya kalau karena dulu aku mimpinya punya ikatan alumni yang kuat dan kebetulan tahun ini HMJM bakal bikin semua alumni lintas generasi sampai yang paling tua di Jakarta. Jadinya aku sampai sekarang tuh masih nyaut lah. Sama Pak Radit, sama Bilal itu masih nyaut kalau anak-anak. Sama Malika, setiap ada kahim baru tuh pasti ngobrol. Danti itu ya? Iya, Danti, Tatan gitu. Tatan. Dan kamu pun ternyata begitu ya? Apa? Dan ternyata dirimu juga begitu ya Pak ya? Iya, pastilah. Loh, aku sering sharing sama Bilal, sama Malika itu. Sama siapa? Pak Radit itu tentang kondisi sekarang. Ya, mereka mesti menyayangkan. Tapi ini juga, kita juga harus sadar bahwa kondisi kita dulu jangan disamakan juga Betul. dengan kondisi mereka saat ini. Karena case-nya tidak sama. Gitu. Dinamika kampusnya beda lah, Pak. Prosesnya juga biarin mereka yang ngerasain, kan? Beda. Jadi, ada yang bisa kita ini, ada yang sudah tidak relevan dengan anak-anak sekarang. Karena lingkungan cara didik orang tua, lingkungan mereka SMP SMA pun sudah jauh. Bahkan ketika kita maba, prosesnya ospeknya jauh sudah tidak sama. Jadi kalau kita mengekspektasikan sesuatu yang sama dengan kita dulu ya salah sendiri kita. Apa? Jadi ya. Kalau sekarang yang udah nggak relevan kasih contoh deh satu. Ini ya yang intinya beda dengan kita dulu ya kan. Yang kelihatan kita dulu kayak ospek ya kan. Kayak ospek kita masih disiplin itu pembelajaran yang harus paling banyak ya. Harus paling banyak. Kalau pendekatan sekarang sesuatu hal yang menyenangkan dulu yang mereka senang baru kita diisi. Kalau dulu kan beda. Disiplin the most important things.
Tapi kan dampaknya bagus, Riz. Iya, setuju. Tapi kalau anak sekarang kita samakan, mungkin mereka cenderungnya itu sesuatu yang tidak pantas. Ya kan? Karena Sesuatu yang ngapain harus kayak gitu dulu untuk harus seperti itu. Nah, akhirnya beda caranya gitu. Kalau orang tua kita memaklumi gitu kan. Tapi anak sekarang itu menganggap itu suatu hal yang tidak perlu. Dan mereka Nggak juga perlu dan vokal ya. ngapain? Pokoknya ya yang menyenangkan saja lah. Tapi tahu sendiri, orang yang tidak pernah sengsara, orang yang tidak pernah merasa terpuruk, tidak pernah gagal, saya tanya, apa iya dia bisa jadi sukses tanpa sesuatu hal yang mengerikan, Jangan mengecewakan. sampai nanti mereka udah bangkit, jatuh sekali, nggak bisa naik lagi, nggak bisa bangkit lagi. Nah, itu. Kadang kan kita bisa create ya, maksudnya kita create suatu event yang membuat mereka bisa merasakan hal itu. Tapi sesuatu hal itu sudah dipandang tidak pantas gitu kalau kita lakukan lagi sekarang. Iya. Ya akhirnya kalau mungkin proses seorang itu normal, ya oke gitu. Tapi kan apa semua orang lempeng saja seperti itu? Betul. Luar biasa sekali, Pak Deh. Luar biasa. Ini karena ngabuburit waktunya sudah semakin mendekati jam buka. Gak apa-apa, aku jadi nggak kerasa di sini, nggak kerasa. Ya, aku juga jadi nggak kerasa juga. Tapi luar biasa. Thank you banget, Pak Deh, udah mau sharing nih di seperempat abad kali ini, Pak Deh. Siap. Mudah-mudahan channelnya tambah keren. Amin. Nanti Pak Deh juga bakal ngikutin setelah S3. Untuk karena teman-temanku yang di UGM udah mulai bikin kuliah online dan sarananya adalah YouTube dan Zoom. Zoom ya? Zoom dan juga YouTube. YouTube untuk ngasih dokumentasi beberapa topik dan bab yang mereka lagi bahas. Betul. Ini lagi ngumpulin teman-teman kreatif untuk desain animasi kayak gitu. Aku jadi kontennya itu bukan kayak ya ada live-nya sih, ada versi live, ada versi kayak kayak ruang guru lah. Ya, sip. Jadi itu enak nanti ngajar, nggak perlu buat PPT lagi. Teman-teman bisa lihat YouTube channel saya, jangan lupa subscribe. Oke, sekali lagi thank you banget Pak Ade hari ini. Thank you banget juga buat teman-teman seperempat abad yang sudah nonton di sini. Jangan lupa saksikan episode kali ini di YouTube Seperempat Abad dan juga di podcast yang bisa kalian cek di Spotify di channelnya Seperempat Abad. Thank you sekali lagi. See you di next video. Bye-bye. Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku, kita selalu tertawa seperti sedia kala.